Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Malin Sati Official. Pada hari ini kita melihat yaitunya perjalanan yang dimulai dari Talawi menuju Batu Sangkar. Talawi merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Sawah Lunto. Perlu kita ketahui saudara-saudaraku, Sawah Lunto memiliki 4 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Selungkang, Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Berangin, dan Kecamatan Talawi. Kecamatan Talawi ini bertetangga langsung dengan Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Nah, sekarang kita sudah sampai di dekat makam Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan salah satu pahlawan nasional ya, yang berasal dari Talawi, sehingga masyarakat Minang khususnya Talawi membuat tugu itunya Muhammad Yamin. Ini di sebelah kiri kita ada sekolah MTSN. Ini awal sekolahnya dulu, sekarang sudah dipindahkan ke yang agak lebih jarak lah dari ini. Ini di depan kita masuk ke dalam, itu merupakan sekolah MTSN. Baiklah saudara-saudaraku, semoga yang menonton tetap sehat dan bugar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan Islam, dan taat beribadah kepada Allah. Itu di depan kita merupakan rumah ya, rumah Bapak anggota dewan. Ya juga seorang yang pengusaha ya, mempunyai tambang batu bara. Kita sudah sampai di Pinang. Ini penghujung daripada Kecamatan Talawi. Saudara-saudaraku, jangan lupa ya, minum kopi sambil istirahat. Bagi yang laki-laki boleh merokok ya, sambil menikmati hidangan yang ada di depan Anda dan melihat itunya perjalanan dari Talawi menuju Batu Sangkar. Maaf, kita tidak menggunakan audio lagu ya, baik lagu pop, lagu Minang atau lagu yang lain, karena kita takut ya terdeteksi yaitunya klaim hak cipta atau konten berulang. Jadi lebih baik kita seperti ini saja. Mudah-mudahan sanak saudaraku tidak bosan ya mendengar ucapan-ucapan dari kami, mendengar omongan, mendengar berita-berita ya.
Ya, kita berhenti sejenak. Ini di kiri kita itu ada sungai. Sungai yang mengalir dari Batu Sangkar menuju Padang Ganting menuju Talawi. Sungai ini sudah bertemu dengan Sungai Ombilin, Sungai Batang Salaki, dan Sungai Tapian Selo. Nah, ini namanya Pinang, saudara-saudaraku, kalau tidak salah. Nah, ada musala ya sebelah kiri kita. Di sini juga ada sebuah kincir. Kincir tuh untuk irigasi air dulunya ya. Ini di sebelah kiri kita itu merupakan rumah Ustadz Didi Ifwandi. Beliau merupakan salah satu ustadz atau dai yang termasyhur di kota Sawah Lunto. Beliau juga anggota MUI Kecamatan Talawi. Itu di sebelah kanan kita ada jalan yang tembus menuju desa Bukit Kadang, saudara-saudaraku. Tapi hati-hati juga ya, mana tahu jalannya ada yang rusak. Tidak beberapa meter lagi kita akan sampai, yaitunya di penghujung Kecamatan Talawi atau kota Sawah Lunto. Kita akan memasuki yaitunya Kabupaten Tanah Datar. Ini di sebelah kanan kita ini, saudara-saudaraku, ini warung ini atau kedai ini merupakan tempat apa namanya, bersaluang, tempat bergurau. Ini kita sudah sampai di gerbang atau pintu masuk dari kota Sawah Lunto ya. Selamat jalan dari kota Sawah Lunto. Jalannya bagus, saudaraku, jalannya licin. Ini kita akan masuk yaitunya Kabupaten Tanah Datar. Sudah masuk ya. Dan kita akan melihat yaitunya jalan yang begitu banyak rusaknya, atau ada julukan dari orang yaitunya Kabupaten Seribu Lubang, karena lubangnya banyak, saudara-saudaraku. Nah, ini masih lebar jalannya ya, masih lebar. Sebentar lagi jalannya akan kecil. Itu di kanan kita merupakan sebuah perusahaan tempat membuat batu bata. Nah, itu udah kecil jalannya, saudaraku. Nah, ini. Jadi saudara-saudara yang dekat-dekat dari Talawi atau Padang Ganting dan sekitarnya, kalau ingin memesan batu bata, bolehlah ke sini ya. Ini merupakan daerah persawangan, tidak ada penduduk di sini. Kalau sudah malam di sini sepi, saudara-saudaraku. Ini ada rumah satu-satu ya. Nah, di sini juga rawan longsor. Kemarin sudah ada longsor, saudara-saudaraku. Nih, udah banyak ya, udah ketemu kita lubang-lubang. Ini belum juga diperbaiki. Mudah-mudahan kedepannya cepat diperbaiki, saudaraku.
Tidak berapa lama lagi kita akan masuk ke Padang Ganting. Di kiri kita yaitunya sungai yang saya katakan tadi ya, dapat nama Sungai Batang Ombilin. Pertemuan dari berbagai macam sungai. Jadi air ke bawahnya sudah besar, saudara-saudaraku. Ini merupakan di kiri kita ada Pertasop. Nah, ini merupakan kantor Polsek Kecamatan Padang Ganting. Saudara-saudaraku, ini banyak sawah ya. Kemarin di sini ada kebun semangka. Karena orang Padang Ganting ini sering menanam semangka, saudara-saudara. Nah, ini di kiri kita ada persimpangan. Itu jalan menuju Pasilihan. Pasilihan itu memang dekat dengan Nagari Padang Ganting. Namun Pasilihan ini masuk ke Kabupaten Solok. Nah, dia merupakan nagari yang terujung dari Kabupaten Solok. Jadi aksesnya jauh ya ke Arosuka, karena di situ letak kantor bupatinya, saudara-saudaraku. Makan Pak ya, minta dulu. Jangan agak nih. Tama mie biar tama. Ini sudah banyak lubang, saudaraku. Di kamera banyak bergoyang ya. Maklumlah posisi jalan seperti ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meminta kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, supaya jalan-jalan yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini cepat diperbaiki, saudara-saudara. Di sini biasanya banyak orang yang berjualan membakar jagung, jadi namanya jagung bakar. Nah, ini di kiri kita juga sungai, masih sungai. Jadi kita lihat, saudaraku, sungainya cukup besar ya, apalagi setelah Gelodo kemarin. Kita sudah sampai di Nagari Padang Ganting, nagari yang dikenal dengan Nagari Tuan Kodi. Tuan Kodi merupakan salah satu menteri agama namanya.
yaitu semasa kerajaan Pagaruyung. Ini namanya Jorong Kutu Alam, saudara-saudaraku. Di depan kita sebentar lagi akan melihat yaitunya masjid sebelah kanan. Namanya Masjid Baitul Makmur. Nah, di sini sudah banyak rumah-rumah warga, saudara-saudaraku. Begitu banyak ya keunikan yang ada di Nagari Padang Ganting. Ada yang dikenal dengan Lape Padang Ganting. Ada yang dikenal dengan Cendol Amping Padang Ganting. Ya. Dan di Padang Ganting ini juga banyak bapak-bapak kita yang duduk di bangku DPR, yang duduk anggota dewan, dan berprofesi sebagai dosen dan lain sebagainya. Ada yang rektor, saudara-saudara. Jadi Nagari Padang Ganting melahirkan banyak ulama ya, banyak cendekiawan, sesuai dengan namanya Nagari Tuan Kodi. Padang Ganting ini memiliki sekolah menengah atas, SMA 1 dan Mas Plus Ayange Padang Ganting 1, dan SMP 1 dan MTSN 1. Kecamatan Padang Ganting ini memiliki 2 nagari. Pertama Nagari Padang Ganting dan yang kedua Nagari Atar, kalau tidak salah, saudara-saudaraku ya. Karena Padang Ganting ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanjung Emas. Di depan kita ada sebuah bukit ya. Di bawahnya ada Puncak Awalan namanya. Nah, itu yang dikatakan mungkin Padang Ganting, yang tidak akan putus-putus ya. Namanya Ganting, tidak putus. Dan kita sudah meninggalkan Jorong Kutu Alam. Kita masuk ke Jorong Kutu Gadang Hilir. Santi. Mama.
Padang Ganting juga mempunyai yaitunya Ayange. Jadi Ayange merupakan tempat pemandian saudara-saudaraku, sekaligus di situ untuk berobat ya. Kalau ada yang sakit, badannya yang pegal-pegal, atau yang mempunyai sakit gatal-gatal, ada yang sakit tulang dan lain sebagainya, maka banyak orang ke sini ya untuk mandi sekaligus untuk terapi atau berobat. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada yang mengalami hal yang saya bilang tadi, yang saya sebutkan tadi, tidak ada salahnya untuk mencoba datang ke Padang Ganting untuk menikmati alam yang begitu indah dan merasakan Ayange. Nah, ini di kiri kita merupakan kantor KUA Padang Ganting, kantor agama ya. Ini di sebelah kanan kita merupakan warung berkah. Bagi yang ingin datang ke Ayange itu lebih bagus malam hari, karena banyak orang yang mandi itu di malam hari saudara-saudaraku. Yang lebih ramainya malam minggu ya. Nah, itu ramai sekali. Itu di kiri kita tadi itu bisa menuju ke Masjid Kota Gadang Syuhada, bisa terus ke Rajulani, Jejak Nabi, sampai ke Bukit Putih dan sampai ke Suraso. Sekarang kita menuju Batu Sanggar melalui Puncak Walan, saudara-saudaraku, Guguk Cino, Tanjung Berulak, dan Sarwaso. Ini ada plang, itu di depan kita ada persimpangan. Kalau kita ambil arah kiri atau lurus ke kiri itu menuju Lintau atau Setangkai. Ini ke kiri kita menuju Guguk Cino. Nah, disinilah yang namanya lokasi Ayange, saudara-saudaraku. Nah, ini simpang ini masuk ke dalam simpang kanan. Nah, itu nampak tulisannya pemandian air panas. Masuk ke dalam. Dan di situ juga lokasi Mas Plus dan MTSN. Ini kita sudah masuk ya ke lokasi Puncak Walan. Nah, jalannya sudah mulai tanjakan saudara-saudaraku. Jadi kalau ada yang melewati ini baik dengan kendaraan bermotor maupun dengan mobil, harap berhati-hati karena jalannya banyak tikungan dan banyak lubang, saudara-saudaraku.
Oke, saudara-saudaraku, kita sudah sampai di puncak Bukit Pagie. Atau boleh juga lah dikatakan dengan Puncak Walan, saudara-saudaraku. Ini merupakan tempat wisata ya, tempat nongkrong-nongkrong anak muda, tempat santai-santai, menghilangkan rasa lelah ya. Nah, ini kalau kita berhenti di sini, arah kanan kita itu ada pemandangan yang sangat indah sekali. Di atasnya ada warung ya, ada tempat makan. Tapi harap hati-hati di sini saudara-saudaraku, karena jalan itu rawan dari longsor. Ini sudah kita lalui, ada peringatan bahwasanya jalan itu longsor. Ada di ambat atau di dikasih tali sebagai isyarat bahwasanya jalan itu longsor. Ini ada rumah makan. Biasanya juga ramai di sana, saudara-saudaraku. Kalau kita berhenti di sana, sejuk, pemandangan indah, masakannya enak, dan tempat parkirnya juga luas, saudara-saudaraku. Ini kita sudah sampai di tikungan ya. Ini sharing di malam minggu, acara-acara tempat-tempat basaluang. Bapak-bapak, udah-udah yang hobinya bergurau, itu di malam minggu ramai di sana, saudara-saudaraku. Kalau ada di sana yang hobi basaluang, meminta-minta lagu, pakandak lagu, di situ ada setiap malam minggu, atau dikatakan dengan istilah lapiak bagurau. Ini kita sudah masuk ya ke Kecamatan Tanjung Emas, Nagari Tanjung Barulak, Barulai Pulau. Ini jalan labuh lurus. Di sini ada lubang, saudaraku. Kita terpaksa berhenti dulu, karena kalau kita lalu saja atau kita pasu minangnya lanyau aja, bisa jadi ban kita bocor atau skop kita patah, karena lubangnya begitu lumayan lah besarnya, saudara-saudaraku. Aduh, jambu masak, saudaraku, berbuah, warnanya merah. Di depan kita itu ada tower ya, menandakan kita sudah sampai di Guguk Cino. Ini pasar Guguk Cino, pasar Ambek. Pasarnya yaitu setiap hari Sabtu, saudara-saudaraku. Nah, Simpang 3. Kalau kita arah ke kanan itu arah ke Lintau. Oh, Simpang 4, saudaraku. Ya, ke kanan ke Lintau, lurus kita ke situ tadi, ke arah Tanjung Barulak atau Padang Lata. Ini kita ke kiri ya, jalan menuju Batu Sangkar. Nah, di sini namanya Guguk Cino. Guguk Cino. Nah, ini namanya Nagari Tanjung Barulak. Jadi Tanjung Barulak ini juga banyak. Tanjung Barulak ada di di bawah Pitalah. Jalan dari Ombele menuju Padang Panjang, menjalang ke Pitalah, itu ada namanya Tanjung Barulak. Kalau jalan ke Payakumbuh di bawah Tabek Patah, menjalang Tanjung Alam, lewat Tanjung Alam, namanya Tanjung Barulak. Barulak. Barulak saja. Kalau itu namanya Tanjung Barulak, sama dengan yang di Pitalah tersebut.
Di Tanjung Berulak ada 2, Siko di Tanjung Ameh, dan satu lagi di entahlah. Baiklah saudara-saudaraku, kita sudah sampai ya di jalan lurus. Jalan lurus saudara-saudaraku. Ini di sini biasanya karena posisi sawah dengan jalan itu hampir sama datar, dan kiri kanan kita ada saluran air atau banda itu kecil, sehingga ketika air naik maka meluap ke jalan. Nah, di sini biasanya sering banjir saudara-saudaraku, karena saluran airnya kecil sementara airnya besar. Maka terjadi di sini sering kebanjiran. Biasanya di sini banyaklah kalau musim hujan, mobil mogok, motor mogok, dan lain sebagainya. Ini di kanan kita itu ada Pertasop ya, mengisi minyak yang khusus BBM-nya Pertamax saudara-saudaraku. Ini namanya di depan kita ini Simpang Talang. Nah, itu ke kanan kita juga sampai atau bisa ke Tanjung Berulak. Ini kita lurus ya, lurus menuju Batu Sangkar saudara-saudaraku. Nah, ini di kiri kita ini, ini ada namanya apa? Toko mesin. Nah, di sini apa namanya ini, Indah Motor ya. Juga banyak menjual mesin rumput, mesin sinso. Kalau ada yang rusak mesinnya, mesin jenis mesin lah, pokoknya bisa di sini tempatnya saudara-saudaraku. Oke, kita sudah melewati Simpang Talang. Kita sudah sampai di jalan lurus lagi. Nah, itu di kanan kita ada SD ya. Dia nampak bangunannya SD itu. Sawah yang begitu indah, hamparan sawah yang begitu bagus, menyenangkan mata kita. Itu dari kejauhan nampak bukit ya, itu namanya Gunung Bunsu saudara-saudaraku. Nah, ini bangunan yang besar ini merupakan tempat futsal bagi anak-anak muda yang hobi berolahraga main bola kaki, khususnya futsal. Juga terdapat di Tanjung Berulak. Nah, kita sudah mendekati yaitunya sebuah masjid yang bernama Masjid Nurul Uwa. Kenapa Uwa namanya? Itu berasal dari kata uwo, karena yang membuat ini hanya satu orang saudara-saudaraku. Jadi Uwa ini, uwo ini diganti namanya Uwa, Nurul Uwa. Nurul artinya cahaya. Jadi Nurul Uwa ini itu merupakan salah satu masjid tempat persinggahan saudara-saudaraku. Ramai, setiap hari pasti ramai di sana. Jadi tidak ada orang yang tidak tahu ya. Kalau ada orang yang mau ke Sejunjung dari Padang, nah itu berhenti dulu di Nurul Uwa. Nah, kalau mau ke Sawalunto berhenti juga di situ. Mau ke Luntau berhenti juga di situ. Nah, di tempat persinggahan saudara-saudaraku, dan juga menjadi salah satu ikon Tanjung Berulak. Ini kita di kiri kita itu ada Kodim ya. Nah, ini jalan sudah mulai rusak
banyak bergoyang kamera kita, saudaraku. Sejuta semeter. Hmm. Nah, ini ada apa namanya? Musala baru, namanya Musala Amanah. Musala Amanah itu juga satu orang yang membuat, saudaraku. Kabarnya menurut cerita, kata Bapak Ben namanya. Kata Bapak Ben itu dia jual mobil Pajero-nya untuk membuat musala. Masya Allah, luar biasa ya. Dan Bapak itu merupakan pensiunan dari TNI, saudara-saudaraku. Nah, ini kita sudah sampai lagi di jalur Labuh Lurus, yaitu Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, saudara-saudaraku. Ini kita harap berhati-hati di sini, karena jalan banyak berlubang. Kemarin juga terjadi kecelakaan karena banyaknya anak-anak muda yang membawa motor terlalu kencang. Akhirnya sampai di sana tidak terkontrol lagi, tidak dapat dikendalikan sehingga masuk ke dalam lubang dan berguling-guling jatuh, saudaraku. Jadi kita hati-hati ya. Itu di depan kita ada persimpangan ke arah kiri, itu jalan menuju Bukit Putih, juga bisa ke Padang Ganting. Nah, ini ada bengkel ya, bengkel motor. Ini bengkel saudara kita, bengkel hand namanya. Nah, ini ada kedai Nopis. Nah, ini ramai nih. Kalau ada orang yang balik sawah, dia berhenti di situ, minum kopi dan bersantai-santai, saudaraku. Baik, ini kita sudah sampai di persimpangan arah menuju Koto Tangah, Simpang Batuang. Ini ada kantor Samad dan MTSN di sebelah kiri kita. MTSN 1 Tanah Datar. Nah, ini Labuh Lurus. Masih Labuh Lurus. Ya, ini di kiri kita namanya Kedai Uniria. Sekarang sudah menjadi Mart ya, Mart. Luar biasa, dulu kedainya kecil, sekarang sudah menjadi minimarket. Luar biasa ya perkembangan usaha Uniria. Ini kita sudah sampai lagi di jalan Labuh Lurus, rusak ya, banyak berlubang. Berhati-hati, saudaraku. Di sini juga sering terjadi banjir karena bandarnya atau irigasinya atau tempat saluran airnya sering tersumbat. Sering kebanjiran di sini, saudaraku. Nah, kita sudah hampir sampai di Sarwaso, saudaraku. Ini ada di kiri kita, yaitunya sebuah rumah makan Ampera ya. Namanya Ampera Manenggang. Manenggang raso, Manenggang harga. Dia rasanya lumayan, saudaraku, enak. Cuma harganya terjangkau juga lah. Kalau dulu 10.000 satu bungkus, sekarang mungkin 15.000 ya. Karena minyak sudah lumayan tinggi harganya. Nah, itu kita berhenti tuh karena ada lubang. Nah, ini sawah sedang siap dibajak.
mau ditanam lagi. Ini namanya di depan kita simpang ke Sungai Salak atau ke Koto Tangah. Namanya Simpang Pusri, saudara-saudaraku. Ini di kedai ini banyak jualan goreng. Nah, ini kan jembatan ini, jembatan kecil. Jembatan kecil, kita sudah sampai di Selambiak. Di sebelah kanan kita itu ada minimarket namanya Icamart, saudara-saudaraku. Kita sudah sampai di Selambiak, ini simpang 4, ke kanan ke Kutianyir, ke kiri ke Koto Tuo. Nah, ini banyak kedai-kedai warung-warung saudaraku. Ada warung pencucian, ada warung makan, ada warung untuk minum, ada jualan nasi goreng, ada jualan bika, dan lain sebagainya banyak. Bisa kita berhenti di sana, mengisi minyak, mengisi BBM, dan lain sebagainya. Ini pendakian ya, pendakian tanjakan, udah melewati Selambiak, menuju Saruwaso, saudara-saudaraku. Saruwaso ini juga ada salah satu menteri dari kerajaan Pagaruyung, namanya Indomo Saruwaso. Nah, kalau di Padang Gantiang Tuan Kodi, kalau di Saruwaso Indomo, saudaraku. Nah, jadi diabadikanlah nama tersebut untuk mobil kecil-kecil itu yang menambang dari Saruwaso ke Batu Sangkar, atau mobil oplet ya, itu namanya Indomo. Kita sudah sampai ya di Saruwaso ya. Jadi terima kasih saudaraku yang sudah menonton. Semoga tetap sehat, berumur panjang, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala bencana, serta Allah berikan ketenangan, kedamaian, dan kesehatan. Maka sampai yang diamah pacah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.